Berarti Yesus memang bukan Tuhan. Dan Yesus bukan Tuhan yang dikirim ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Karena not that gitu loh. Misalnya orang yang memang sudah datang dengan mission, dia tidak akan meminta untuk mission itu dihilangkan di bagaimanapun juga. Apalagi yang turun adalah Tuhan. Tuhan pasti tahu dia mampu untuk menanggung itu sampai detik terakhirnya juga. Dia tidak perlu menyalahkan lagi. Ketika jemaatnya percaya doktrin yang diberikannya salah, gak heran kita salah, gak heran kita sesat, gak heran kita itu hidupnya itu tidak tentram, kita tidak punya panutan, kita tidak tahu. Bahkan yang kayak itu berdosa sesuka hati. Jujur berdosa sesuka hati itu dipegang oleh setiap Christian loh. Ngaku tidak ngaku, kebanyakan sih nggak mau ngaku, denial kan. Ngaku tidak ngaku, kita tuh sebenarnya meng-abuse that privilege. Karena memang privilege itu ada, tidak perlu diganggu kan, nggak perlu disanggah lah. Ada tertulis di Alkitab. Jadi kalau pendeta mau bilang itu salah atau bagaimana, Bapak pendeta tolong dibaca Alkitabnya. Jangan cuma dibawa naik, dipajang, baca keynotes terus ditinggalkan. Konsep Trinitas yang paling saya tidak bisa masuk ke akal logika adalah seperti itu. Trinitas itu banyak peng-cancel. Jadi mereka saling meng-cancel iman kita terhadap kepada siapa. Iman itu bukan seperti barang yang bisa dipecah-pecah. Iman itu bukan things gitu loh, dan bukan bayaran kita. Kalau emang kita percaya kepada Tuhan, Trinitas 3 in 1 kok kayak beli 3 gratis 1 ya. Agak susah ya Pak ya. Kalau mau Tuhan satu aja, sama kayak we have upper ups lah. Misalnya kita punya senioritas cukup satu gitu loh. Kalau misalnya dari dengan konsep ketiga Tuhannya aja, kita tuh pasti akan kita akan menghierarkikan mereka. Akan ada hierarki paling tinggi, tengah, dan bawah. Sedangkan kan iman harusnya tidak boleh begitu. Dan kedua, penjelasan tentang Trinitas itu sendiri, it's sangat fake gitu loh, sangat buram. Dari semua konsepnya itu sangat buram. Kadang Allah Bapa memang Tuhan tertinggi, kadang Allah Bapa di-cancel karena ada Yesus Kristus, kadang Yesus Kristus pun di-cancel karena katanya kok tidak ada Roh Kudus itu tidak percaya kepada Yesus. Jadi gimana konsepnya itu dijelaskan secara sejelas-jelasnya dulu, sedangkan tidak bisa. Karena pada akhirnya konsepnya itu hanya kepada iman. Nah imannya seperti apa? Sama kayak Alkitab pada mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu hampa. Itu tidak ada artinya. Nah berarti kalau misalnya tidak hanya diimani, tapi perbuatan kita tidak mengerti sebenarnya, oh yang mana yang Tuhan paling tinggi, yang mana Tuhan yang tengah, yang mana Tuhan yang akhir. Nah kalau tidak bisa dijelaskan seperti begitu saja, seharusnya secara khalayak umum kita nggak akan mungkin bisa percaya dengan 3 entitas itu. That's the first. Yang keduanya, entitas Trinitas ini sangat menyerupai dengan penyembahan dewa, di mana dewa Zeus dan seterusnya dewa-dewa Yunani. Di mana saat itu Kristen itu muncul di era yang cukup menyerupai ya, cukup similar, cukup mendekati eranya. Jadi itu membuat kita mulai questioning gitu loh. Benar nggak sih Trinitas ini? Atau jajan Trinitas Christianity itu memang ada terpengaruh budaya. Karena kan biasanya agama ada pembawaan budaya sedikit ya. Budaya ada di-adopt. Jangan-jangan ada di-adopt. Dan jangan-jangan adopsi ini yang membuat konsep Trinitas ini sebenarnya jadi kemana-mana. Karena tidak tepat. Nah kalau kita belajar ketuhanan aja nggak tepat, nggak usah belajar lain ya. Udah pasti sesat. Gitu ya. Udah pasti sesat. Nah itu yang pertamanya. Habis itu yang keduanya. Di konsep Trinitas ini, kan pengajaran kalau dalam Kristen itu, jujur kalau kita untuk khalayak umum membaca Alkitab itu sangat rumit. Karena perkataannya, metaforanya, perbolanya, ataupun dialognya, dan ucapannya semuanya itu bukan kata-kata yang memang sering dipakai pada umumnya. Dan kata-kata itu susah untuk ditafsirkan. Nah, penafsiran ini kita biasanya bisa mendengar di gereja. Sedangkan bapak-bapak gereja itu sudah punya doktrinnya masing-masing. Dan mereka tuh membelah ayat itu benar-benar membelah sesuai dengan tujuan dan maksud topiknya mereka. Apa beda dengan saya dengar dengan motivator? Motivator juga sama. Mendingan saya dengar motivator dibanding saya dengar itu. Nanti saya sembah salah Tuhan kan lebih bahaya lagi ya. Jangan-jangan Tuhan yang saya sembah itu setan. Atau gimana kan no one knows gitu loh. Jadi konsep ketuhanan itu nggak bisa dipisah-pisah. Karena begitu saat kita, misalnya pelajaran utama kita hanya dari gereja, hanya dari khotbah. Karena pembahasan Alkitab sendiri itu memang butuh kemampuan orang yang khusus ya. Orang yang memang sudah belajar cara menafsirkan. Masalahnya juga banyak di gereja-gereja, pendeta itu bisa asal naik. Belum tentu pendeta itu memang mengerti bagaimana cara menafsirkan kitab suci. Hanya naik, maybe for any reasons, mereka naik, mereka memberitahu kita percaya. Nah itu permasalahannya, konsep-konsep saya di situ. Nah, setelah itu saya baru mendengar di Muslim Tuhannya hanya ada satu. Simple, peraturannya sudah jelas. Dilanggar salah, tidak dilanggar
ada yang sunnah ya, ada yang sunnah tidak dilakukan atau dilakukan. Nah itu udah masuk ke dalam peraturan-peraturan sudah jelas sih, kita cukup mengikuti, mempelajari, mengiman dan diaplikasikan dalam hidup sendiri. Simple gitu loh. So it's not a very complicated reasons kalau kenapa kita lebih memilih Islam dibandingkan Kristen. Kristen itu sudah banyak error di bagian dalam, maka di bagian Alkitab deh. Udah deh Alkitab aja diperbaikin. Kalau pendeta-pendeta nggak mau diperbaikin ya udah nggak apa-apa. Pendeta itu masalah oknum. Alkitab tuh nggak bisa ganggu gugat gitu loh. Nah itu kenapa saya tuh lebih memilih Islam. Kita hidup tuh sudah susah. Banyak tantangan hidup, cobaan tuh udah banyak. Masa kita masuk ke Tuhan juga mesti cobaan gitu loh. Tuhan aja kita masih harus milih-milih kayak tebak-tebak aduh antara tiga nih yang benar ya, masa sisi-sisi kan nggak mungkin kan. Kita harus sembah dan Tuhan tuh nggak bisa dimainkan. Sedangkan di Kristen jujur bagi saya, pengalaman pribadi saya, sepertinya ketuhanan kita mainkan dengan konsep Trinitas. Karena konsep Trinitas sendiri sangat menyerupai konsep-konsep dewa di zaman dahulu yang juga era peradabannya tuh hampir menyerupai era peradaban munculnya Kristen. Nah, begitu sih respon dari saya. Infonya saya boleh baca dari buku ya. Kalau tentang Islam infonya saya baca dari buku lebih mendalamnya. Tapi kalau mendengarnya jujur itu dari debat perbandingan agama. Karena di situ poin-poin mengenai Islam yang paling kuatnya dikeluarkan, poin-poin dasarnya dijelaskan tentang ketuhanan seperti apa. Kenapa Tuhan hanya harus satu dan kenapa Tuhan hanya ada Allah dan kenapa Allah tidak mempunyai wajah atau muka atau peranakan bentuknya seperti apa. Nah itu saya paling dengar paling jelas dari debat. Tapi inti-inti keislamannya seperti apa, syariat-syariatnya, hukum dasarnya kita, bahkan dosa-dosanya kita melakukan dari dosa kecil sampai dosa besar, memang dari buku. Lu jujur, nih, Christianity jujur saya mesti acungkan jempol, hebat sih ya. Jago memang bagian doktrinisasinya tuh kuat sekali. Jadi kalau misalnya orang Kristen, itu kenapa saya juga ngeh kenapa kalau pendeta-pendeta, selain pendeta Andrea tuh banyak tuh pendeta-pendeta lain yang mulai merespon mengapa ya. Karena selama doktrin itu aman, jadi Christianization itu diprotek oleh doktrin. Doktrin itu seperti kamu tuh orang, terus kamu ditutup pakai box, kayak kamu semut dimasukin box. Doktrin itu boxnya. Selama boxnya nggak open forever after, mau sampai mereka sembah 5 atau 6 tahun nggak tahu ya evolusi ya. Sekarang kan Trinitas bisa aja berkembang kan, evolve, right? Selama doktrin itu nggak ditutup, selama doktrin itu masih nutup, kotak ini masih ada di situ, mereka nggak akan berani berpikir kemana-mana. Karena ada juga konsep tentang God is a wrathful God. God kita itu tuh adalah God yang sangat menakutkan, fierce and powerful, and jealous God. Dan Tuhan yang sangat pencemburu. Itu kenapa kita tidak akan berani mengopen doktrin itu saat kalau misalnya Kristen mendengar hal itu. Itulah kenapa kalau misalnya Kristen yang masih mendengar, kan kita semua nonton The Passion of Christ dong setiap Paskah kan. Kita nonton Passion of Christ, kita melihat sejarahnya Yesus sampai disalibkan seperti apa, bahkan sampai dari terakhirnya dia meneriakkan Eli, meminta tolong kepada Allah, meminta tolong kepada Tuhan untuk menyingkirkan. Sudah. Pada akhirnya kan sebelum Yesus meninggal, dia mengatakan, it's all done. Right? Semua sudah selesai. Nah, di bagian itu saja, kalau misalnya doktrinnya terbuka sedikit, kita bisa mulai berpikir, oh ya benar, berarti Yesus memang bukan Tuhan. Dan Yesus bukan Tuhan yang dikirim ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Karena not that gitu loh. Misalnya orang yang memang sudah datang dengan mission, dia tidak akan meminta untuk mission itu dihilangkan di bagaimanapun juga. Apalagi yang turun adalah Tuhan. Tuhan pasti tahu dia mampu untuk menanggung itu. Sampai detik terakhirnya juga dia tidak perlu menyerah karena dia adalah Tuhan. Itulah kenapa berfungsi ya untuk orang-orang, misalnya orang-orang terutama mualaf. Maybe in my opinion terutama mualaf. Karena you guys have the rights to say that. Kalian pernah di dalam situ, kalian bisa membantu untuk mungkin tidak mengopen doktrinnya, tapi kayak make a little hole. Masalah untuk mengopen doktrinnya supaya orang bisa mengerti, oh saat Yesus di kayu salib, Yesus bahkan berteriak kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu butuh sedikit keterbukaan dulu. Doktrinnya itu mesti ada celah dulu. Dari celah ini barulah kita harus menghimbau kepada teman-teman kita yang di Kristen untuk berpikir. Karena we can only give you, kayak kita cuma bisa kasih kamu sampan atau kasih kamu jalannya. Tapi masalah kamu mau menjalannya atau tidak itu akan tergantung kepada pribadiannya sendiri. Itu kenapa hampir di semua sisi ya, Christian people in special harus banyak berpikir. Berpikir itu harus dikedepankan. Jangan cuma hanya mendengar, oh karena pendeta saya mengatakan gini, karena doktrin gereja saya begini, terus diikutin. Doktrin itu semua ciptaan manusia dengan motivasi, dengan dia punya inisiatif yang khusus. Dia tuh memang ada maunya membuat doktrin tersebut. Bukan berarti kita Christian itu harus 100% mengikuti doktrin. Dan doktrin itu again, gereja, nih sometimes ya, kayak dulu saya di Christian tuh banyak pendapat bahwa pendeta itu seperti rasul ya, seperti nabinya Tuhan ya.
Saya kan itu saya baru sadar nggak benar karena saya baru baca di keislaman itu untuk menjadi nabi itu ada persyaratan khusus. Ada persyaratan khusus baru seseorang bisa dikatakan nabi. Betul? Dia harus memenuhi level-levelnya dulu, asal istilah kewajibannya masih tuntaskan dulu, barulah bisa menyanggah posisi status seorang nabi. Sedangkan di Kristen itu tidak. Di Kristen itu selalu mengutamakan seperti, oh saya diberikan hikmah. Hikmah Allah, hikmah Tuhan. Saya didatangkan dengan Yesus. Saya dimimpiin, saya ketemu dan Yesus dan dipanggil kepada itu ya. Ini nih, hal-hal seperti ini yang masih terlalu banyak melekat kepada orang-orang Kristen yang tidak menganggap bahwa every human being can lie. Dan harusnya ada pembuktian kenapa orang itu bisa menjadi nabi terlebih dahulu. Tapi kan tidak. Baik di gereja-gereja, jika pendeta, terkadang pendeta-pendeta ajarannya lumayan fanatik, mereka akan langsung mengatakan diri mereka itu perkataan Tuhan gitu. Yang keluar dari mereka perkataan Tuhan. Dan lebih parahnya, jemaatnya percaya. Ketika jemaatnya percaya, doktrin yang diberikannya salah, nggak heran kita salah, nggak heran kita sesat, nggak heran kita itu hidupnya itu tidak tentram, kita tidak punya panutan, kita tidak tahu. Bahkan yang kayak itu, berdosa sesuka hati. Jujur berdosa sesuka hati itu dipegang oleh setiap Christian loh. Ngaku, tidak ngaku, kebanyakan sih nggak mau ngaku, denial kan. Ngaku, tidak ngaku, kita tuh sebenarnya meng-abuse that privilege. Karena memang privilege itu ada. Tidak perlu diganggu kan, nggak perlu disanggah lah. Ada tertulis di Alkitab. Jadi kalau pendeta mau bilang itu salah atau bagaimana, Bapak pendeta tolong dibaca Alkitabnya. Jangan cuma dibawa naik, dipajang, baca keynotes terus ditinggalkan. Begitu sih. Oh, Paulus itu very bad news untuk Christian ya. Ya, perkataan Paulus itu istilah perkataan Paulus itu kan itu mendominasi perjanjian baru ya, dan di open perkataan Paulus kepada surah-surah jemaat di Efesus, Filipi dan lain-lain itu kan semua perkataan Paulus. Paulus itu ajaran-ajarannya memblokir orang untuk berpikir. To be honest. Jadi kita diajarkan untuk percaya dengan cara apa? Ditanamkanlah fear, ditanamkanlah yang namanya berita-berita yang sebenarnya belum bisa dikonfirm tapi dimasukin ke dalam Alkitab karena itu perkataan Paulus dimasukkan ke dalam situ dan dijadikan kata itu firman Allah. Padahal sebenarnya yang menulisnya adalah surat-surat Paulus yang juga nabi. Nah, kita ngomongin masalah Paulus nih, there's something interesting nih. Coba kita pelajari. Oke lah, kita nggak mau berpikir tentang yang Paulus bilang perkataan Injil-Injilnya itu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kita nggak mau ngomong ke situ. Mari kita bahas tentang pribadinya dulu. Yang menulisnya Paulus. Yakinkah Paulus nabi? Pastiin dulu Paulus itu nabi atau tidak. Paulus itu berasal dari background yang membenci Kristen. Dia itu pembunuh, pendusta, semua dosa-dosa besar itu dilakukan oleh Paulus gitu loh. Dilakukan oleh Paulus, terus satu hari, dan Paulus itu nama sebelumnya bagi yang nggak tahu namanya itu Saulus. Dia hanya berganti nama dari Saulus ke Paulus. Orang Kristen ganti nama bukan berarti jadi nabi ya. Tolong dipahami. Karena banyak loh. Banyak dulu juga saya jemaat-jemaat tuh kalau misalnya mereka suka mencontoh misalnya orang berdosa. Kan banyak ya orang-orang misalnya dia pengakuan dosa atau ke gereja dia mengatakan hidupnya dulu tuh seperti apa. Parah sekali terus tiba-tiba katanya dapat terang Tuhan seperti Paulus. Pas dulu saya mendengar masih kayak oke lah. Mungkin dia insyaf ya. Mungkin dia tobat. Tapi habis kita perkirakan, bagaimana Paulus itu bisa bertobat? Siapa yang bisa mengkonfirm Paulus itu sebenarnya tidak under any kind of misalnya evolution thinking atau misalnya dia dimasuki roh apapun karena tidak ada pembuktian. Again, ini baru bisa kita tahu saat saya masuk Islam ada persyaratan untuk menjadi nabi. Nah, Paulus tidak memenuhi persyaratan itu. Paulus kan hanya berubah menjadi nabi karena katanya Paulus dibutakan. Dibutakan oleh Allah, oleh Tuhan. Tapi itu kan bagaimana cara kita mengkonfirm? Yang membutakan itu Tuhan. Dan bagaimana cara kita mengkonfirm saat dia buta, kemudian dia sembuh dari butaannya, terus dia tiba-tiba menjadi nabi, kok bisa? Right? Kok bisa seperti itu? Mudah banget, berarti semua orang yang tiba-tiba dari sakit bisa lumpuh, sembuh, bisa jadi nabi dong. Enak dong. Nah, itu kan ada kejanggalan. Kenapa Paulus bisa menjadi nabi? Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengkonfirm Paulus sudah menjadi nabi, berarti perkataan dia tidak boleh masuk ke dalam Bible. Karena Bible itu isinya adalah Injil Allah gitu loh. Isinya sebelumnya adalah kitab Taurat. Taurat itu turun dari Moses gitu loh, yang memang sudah dipastikan bagaimana silsilahnya. Nah, saat Paulus datang itulah banyak pengcancelan. Perjanjian baru itu bukan menggenapi perjanjian lama. Perjanjian baru itu meruntuhkan perjanjian lama. Itu permasalahannya. Dan yang meruntuhkannya mayoritasnya adalah Paulus, ajaran Paulus. Jadi bagi orang-orang, dan gini, Paulus itu sempat disebut sebagai Zeus dan Hermes. Nah, ajaran Zeus dan Hermes ada kata itu dikaitkan kepada seorang nabi saja sudah perlu dipertanyakan. Yakinkah dia seorang nabi?
Dan gimana caranya Paulus bisa tahu perkataan Yesus? Yesus sudah meninggal ratusan tahun sebelum itu punya surat diterbitkan. Gimana bisa tahu kalau Paulus itu tidak hanya memberitakan info yang bukan firman, bukan Injil, hanya berita. Tapi berita itu oleh bapak-bapak gereja dimasukkanlah, dikumpulkanlah menjadi suatu perjanjian baru untuk melengkapi kitab perjanjian lama. Karena jujur kitab perjanjian lama itu juga bukan kitab orang Kristen kan. Itu juga kitab orang Yahudi yang dicaplok. Dicaplok istilahnya perjanjian baru mau diklaim ya sebagai kitab yang khusus memang ciptaan Kristen. Nah salahnya adalah mereka mengklaim dari salah seorang nabi yang paling buruk backgroundnya. Dan tidak bisa dikonfirm apakah Paulus benar-benar menjadi nabi. Dan again, kalau emang sekarang orang Kristen mengikuti perjanjian baru, berarti Anda mempercayai perkataan Paulus. Anda tidak menyembah Yesus, Anda menyembah Paulus. Karena benar dong, itu bukan perkataan Yesus dong. Itu bukan Yesus bersabda, aku mengatakan, tidak kan. Paulus mengatakan dia, Yesus, Allah. Sebagai ini, konsep namanya kalau kita dengar cerita orang itu namanya orang ketiga. Jadi sudah bukan orang pertama, orang kedua, tapi orang ketiga. Sama kalau misalnya kita memberikan info ke orang. Saat info datang dari saya, narasumbernya, masuk ke Kang. Masuknya akan masih informasi yang pure. Tapi dari Kang ke mulut yang kedua, mungkin sudah ditambah dengan pemikiran. Nah, masuk lagi ke orang ketiga. Masuk ke orang ketiga, pemikiran udah beda nih. Mungkin narasumbernya cuma 50%. 50%-nya udah Kang dan orang ketiga tersebut. Di orang ketiga, ke khalayak umum, itu mungkin udah sisa 20% kalau masih ada. Kalau tidak, berarti kan di majority didominans oleh orang yang sudah menyerapnya. Nah, Paulus itu tuh orang ketiga yang sudah menerima informasi-informasinya dan belum tentu Paulus itu mendengar dari Yesus. Paulus juga bisa mendengar dari berita manapun juga. Dan again, surat-surat yang Paulus beritakan itu seperti surat-surat berita. Hanya pemberitaan kepada jemaat-jemaat. Bukan untuk seluruh dunia menyembah. Nah, konsep ini tuh yang di Kristen masih harus di-fix gitu. Cari tahu dulu. Jangan langsung diklaim bahwa kita tidak percaya Yesus. Tidak. Karena kita mesti melihat perkataan di Injil itu diciptakan bukan ditulis oleh Yesus. Diciptakan oleh seorang Paulus yang mungkin bukan nabi. Karena nabi harus memenuhi yang paling gampang lah. Mukjizat apa yang Paulus lakukan? Mukjizat apa yang Paulus lakukan? Nah, apa mukjizatnya? Kan nggak ada. Tiba-tiba Paulus menulis surat sebanyak itu. Menulis peraturan sebanyak itu. Mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tanpa membuktikan benar tidak Tuhan memang memilih Paulus. Kan begitu. Ini jadi kepercayaan orang ya. Orang mempercayai secara membabi buta tanpa mengecek, tanpa menganalisa. Dan tanpa mau berpikir karena mereka mikir, doktrinnya memang seperti ini. Saya memang diajarkan seperti ini. Yang diajarkan tuh belum tentu benar. Itulah kenapa sekarang kita sudah sediakan buku. Sudah sediakan semua akses kita kepada ensiklopedia semua itu kan hanya sebatas Google gitu. Hanya sebatas ngetik. Just type down gitu loh. Kita nggak perlu berdebat secara verbally atau gimana. Hanya perlu Anda berpikir, Anda baca sedikit, sisanya Anda bisa telusuri sendiri kebenarannya. Belumnya saya ikuti ajaran Paulus sih. Karena ya, perjanjian lama dan perjanjian baru itu karena mereka sama satu buku ya. Kalau Anda baca belakang terus Anda imani, ya tetap saja kita ikuti Paulus. Kita ngaku aja fair to fair. Nah, tapi itu yang mesti di open up kepada orang Kristen. Harus mengetahui bahwa kitab itu bukan turunan tangan Yesus. Karena memang bukan. Itu adalah kitab perkumpulan. Perkumpulan dari nabi-nabi yang menulisnya. Nah, salah satu nabi yang paling parah menulisnya adalah kitab perjanjian baru. Begitu. Contohnya ya bagian sujud ya. Sujud kepada Tuhan saya saat kita berdoa itu sebenarnya sama. Ajaran tetap sama kan. Tetap kita harus berlutut, kita harus sujud. Terus kita cara menaikkan tangannya kan juga sama nih. Kan Allahu Akbar kan? Kita taruh di sini terus saat tangan. Sebenarnya ada diajarkan di Alkitab. Tapi kan tidak dibukakan. Pas di gereja kenapa tidak dilakukan? Harusnya benar dong. Tapi di gereja biasa yang di copy paste jadi Allahu Akbarnya cuma copy paste ininya doang. Kan? Tapi turun ke bawah enggak, sujudnya tidak. Tapi kan harusnya iya. Dan juga misalnya dahi kita menyentuh tanah untuk menyembah, untuk bersujud kepada penciptanya. Kita kan secara ada di Alkitab. Ada kan di Alkitab kan? Nah, jadi aneh kalau misalnya orang Kristen mengatakan, aduh kalian cara berdoanya ini banget, ribet banget ya. Katanya ribet banget, harus wudhu, harus mensucikan diri, baru boleh beribadah segala. Coba dicek, orang dulu mau ke bait suci seperti apa ribetnya. Ke bait suci juga prosedurnya hampir menyerupai seperti kita sholat. Memang harus menyucikan diri terlebih dahulu, tidak boleh ada najis, tidak boleh ada apapun, baru boleh menyembah Tuhan. Begitu. Jadi sebenarnya sama kembaran. Jadi kalau misalnya ada orang-orang jemaat-jemaat atau Kristen suka mengatakan, aduh kita tuh beda banget, cara penyembahan kita beda dan apa yang beda. Toh
cara kita sembah Tuhan sebenarnya sama kok. Tapi kan sekarang yang dilakukan di gereja sekarang tidak tertulis. Tidak tertulis misalnya ibadah gereja tuh pertama harus nyanyi, habis itu harus lompat-lompat, harus teriak-teriak, habis itu harus nyanyi lagi, terus harus doa lagi. Kan saya tidak seperti itu. Ibadah sebenarnya harusnya kita fokus kepada Allah, bukan fokus kepada tata cara peribadatan. Itu menutupi kita punya tudung, menutupi itu. Kenapa kalau misalnya lebih bisa dilihat di Katolik ya, karena ini lebih direpresentasikan oleh Katolik. Di Katolik coba lihat suster-suster, lihat deh Bunda Maria deh, udah nggak usah Katolik ya. Bunda Maria itu ibu Yesus. Ini jangan disanggah ya, jangan bilang Bunda Maria bukan ibu Yesus lagi nih. Ini kan ibu Yesus, Bunda Maria yang kita hormati karena sudah melahirkan juru selamat kita. Apa yang dipakai? Yang dipakainya juga kerudung, veils, right? Pakaiannya juga pakaian gamis yang menutup semuanya. Karena dulu juga sama, before married, before apa tuh tidak boleh melihatkan aurat sama sekali kan. Dan itu yang Bunda Maria lakukan. Pertanyaannya kenapa Kristen nggak copy paste gitu kepada jemaat-jemaatnya saat beribadah, saat apa itu memang harus mengikuti. Kenapa kita tidak mengikuti tatanan Bunda Maria? Karena kan sudah dilakukan. Tapi kan ditutup, tidak diungkit, tidak dijadikan kewajiban khusus. Akhirnya sekarang beribadah ke gereja kan jujur kurang sopan ya. Secara ini kita tuh menyembah Tuhan, kita bukan ke mall gitu. Tapi kok Islam malah sekarang kayak udah kita singgah gereja dulu nanti baru ke mall. Jadi pakaiannya disamakan. Di mana proses kekhusyukannya sih lebih tepatnya ya. Bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan. Kalau memang kita datang ke gereja itu fokusnya misalnya paling gampang cari pacar, atau cuma mau jalan-jalan, atau ya dibanding saya di rumah mendingan saya ke gereja bisa ya cuci mata ya. Nah itu kesalahannya. Peribadatan itu ibadah. Ibadah kita memang harus menyembah Allah. Setelah menyembah Allah terserah deh kalian mau ngapain, it's your business. Tapi saat peribadannya paling nggak dijagalah kekhusyukannya supaya doa kita tuh benar-benar didengar oleh Allah gitu loh. Ya masa iya kalian pakai sandal jepit, pakai ini, pakai short pants, pakai tank top segala terus dia berdoa gitu kan. Kayak di mana kesopanan santunannya kita? Kita terhadap elder saya kita ada sopan santun, tapi kepada Tuhan kenapa kita kurang ajar gitu. Mengimbau teman-teman semua, mari kita lebih literate, mari kita lebih mengarah kepada literasi ketika itu berhubungan dengan memilih Tuhan ataupun memilih agama kita. Karena again, by the end of the time, all of us are very educated people, dan saya percaya kita semua bisa belajar. Itu kenapa tujuan saya untuk mengedukasi. Dan sekali lagi mohon maaf bagi pihak-pihak sebelah, terutama mungkin agama sebelumnya saya, jika merasa tersinggung, jika merasa sedikit berat hati terhadap konten-konten yang saya berikan dalam proses saya mengedukasi kita untuk lebih literate. Mohon maaf saja, saya tidak ada niat atau keinginan apapun untuk menyinggung, menjatuhkan, ataupun menjelekkan agama lainnya atau agama apapun. Semua konten ini diciptakan untuk tujuan edukasi. Again, karena saya percaya bahwa human have to evolve, kita semua orang harus berpikir, terutama bagian keagamaan kita. Terima kasih.